Tak ada yang lebih menggelisahkan selain harta yang datang tanpa kau tahu dari mana asalnya. Sebab kaya raya bisa jadi berkah, tapi juga bisa jadi petaka jika itu hasil perjanjian dengan sesuatu yang tak kasat mata. Ada bisikan legenda tentang makhluk kecil berkepala gundul yang menyusup ke rumah-rumah, mencuri uang dalam senyap, lalu membawanya pada tuannya. Ia tak butuh pintu, tak butuh kunci, dan tak pernah kena lelah. Peliharaan tuyul. Inilah petaka, pesan tak kasat mata. Cuma di sini, bayangan tak mau pergi. Dari situlah petaka mulai mengikuti. Panggil aku Sari. Di sebuah kampung kecil di pinggiran kota, orang-orang selalu membicarakan satu nama, Sari, seorang perempuan muda yang dulunya biasa saja. Hidup sederhana, kerja di toko kain di pasar, dan selalu terlihat menunduk saat jalan pulang. Uang gajinya pas-pasan, seringkali masih kurang. Bahkan, tak jarang ia berhutang ke warung untuk sekedar beli beras. Tapi entah kenapa, Sari berubah. Ia mulai tampak berbeda. Bajunya lebih bagus, sepatu yang ia kenakan selalu baru, dan emas melingkar di jarinya. Orang-orang melihat ia membeli motor baru dengan uang tunai. Tak lama kemudian, ia membuka butik kecil di pinggir jalan. Semua orang heran, bagaimana mungkin seorang perempuan yang hidupnya pas-pasan tiba-tiba bisa jadi kaya raya dalam waktu singkat. Awalnya, orang mengira ia punya kekasih tajir yang diam-diam menafkahinya. Tapi, lama-kelamaan, gosip yang beredar jadi semakin menyeramkan. Warga bilang, Sari memelihara tuyul. Kecurigaan itu semakin kuat karena kejadian-kejadian aneh mulai sering terjadi. Orang-orang kehilangan uang. Jumlahnya tidak besar, tapi cukup membuat resah. Tabungan di lemari hilang. Uang di celengan anak-anak lenyap. Bahkan ada yang uang gajinya tiba-tiba berkurang padahal tidak dipakai. Tetangga pernah melihat sesuatu yang lebih menyeramkan. Malam-malam menjelang subuh, ada bayangan kecil berlari-lari di depan rumah Sari. Bayangan itu bukan anak-anak karena tubuhnya jauh lebih pendek. Kepalanya gundul, licin, dan gerakannya terlalu cepat. Saat hendak dikejar, bayangan itu lenyap begitu saja, meninggalkan tawa lirih yang membuat bulu kuduk meremang. Kisah kelam itu terbongkar. Sari sendiri tidak pernah mengaku, tapi perlahan rahasianya terbongkar. Konon, ia pergi ke seorang dukun di luar kota. Di sana, ia meminta kekayaan cepat. Dukun itu menawarkan satu cara, pelihara tuyul. Bagi sebagian orang, tuyul dianggap anak kecil jadi-jadian. Tapi sebenarnya, tuyul bukanlah anak kecil. Ia makhluk halus yang menyerupai anak kecil. Bertubuh kurus, telanjang, dengan mata menyala merah di kegelapan. Tugasnya sederhana, mencuri uang, lalu menyerahkannya pada tuannya. Tapi, tidak ada yang gratis. Setiap malam Jumat, Sari harus melakukan ritual. Ia menyalakan dupa, menaburkan bunga 7 rupa di lantai, lalu meletakkan kendi tanah liat berisi uang lusuh di sudut kamar. Setelah itu, ia menggoreskan jarinya dengan silet dan meneteskan darah ke atas uang tersebut. Dari balik kegelapan kamar, suara lirih seperti cekikikan anak kecil terdengar. Perlahan, sosok mungil itu muncul, merangkak keluar dari bayangan. Matanya merah menyala.
Tangannya kurus panjang, dan ia langsung menghirup aroma darah dari uang yang disodorkan Sari. Semakin sering diberi makan, semakin kuat tuyul itu mencuri. Waktu berlalu, harta Sari semakin banyak, tapi warga juga makin sering kehilangan uang. Beberapa bahkan mengaku setiap malam mendengar suara cekikikan kecil di dekat telinganya saat tidur. Ada pula yang melihat bayangan kecil duduk di atas lemari, menatap dengan mata merah menyala, sebelum lenyap begitu saja. Tapi, harta itu membawakan kutukan. Semakin lama, wajah Sari terlihat pucat, senyumnya jarang muncul. Ia sering termenung di teras rumahnya, matanya kosong, seolah menatap sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Kadang, tetangga mendengar ia menangis di malam hari. Suaranya lirih, memohon agar anak kecil itu berhenti tertawa. Bahkan ada yang bersumpah, pernah melihat Sari duduk di teras tidak sendirian. Di sebelahnya ada sosok mungil, gundul, cekikikan sambil menggenggam uang receh. Sampai suatu malam, Sari lupa memberinya makan. Ia kelelahan, tertidur, dan ritual malam Jumat itu terlewat. Esok paginya, warga dikejutkan oleh pemandangan mengerikan. Ayam-ayam tetangga mati mendadak. Banyak kering, seakan dihisap habis. Di rumah Sari sendiri, ibunya jatuh sakit. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan matanya kosong. Dokter tidak bisa menemukan penyakit apapun. Orang-orang percaya itu balasan dari tuyul yang kelaparan. Makhluk itu tidak diberi makan, maka ia mencari gantinya dengan menghisap energi hidup orang-orang terdekat tuannya. Hari-hari berikutnya, Sari semakin murung. Ia memang kaya, tapi tidak pernah terlihat bahagia. Ibunya semakin sekarat, seperti pelan-pelan habis dihisap sesuatu yang tak kasat mata. Tetangga yang lewat sering mendengar suara aneh dari dalam rumah. Tangisan bayi bercampur dengan tawa cekikikan terdengar bergantian. Kadang pelan, kadang keras, sampai membuat orang merinding dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan malam itu, salah seorang tetangga mengintip ke dalam rumah. Ia melihat Sari duduk di lantai, di depan kendi tanah liatnya. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. Ia meneteskan darah ke atas uang lusuh di hadapannya. Sosok kecil gundul itu muncul lagi, tapi kali ini berbeda. Tubuhnya lebih besar, matanya menyala lebih merah, dan senyumnya lebih lebar, memperlihatkan deretan gigi kecil yang tajam. Ia mengambil uang, tapi matanya tidak lepas dari Sari. Menatap, seolah menunggu lebih dari sekedar darah. Dan Sari hanya bisa menunduk menangis, menyerahkan dirinya pada janji yang tak bisa ia putuskan. Karena itulah orang-orang bilang, memelihara tuyul memang bisa membuatmu kaya. Tapi kekayaan itu bukan cuma diambil dari uang orang lain, melainkan juga kebahagiaanmu sendiri. Ini konsekuensinya. Kau harus terus memberinya makan. Kau harus terus meneteskan darahmu. Dan ketika kau lelah, ketika kau berhenti, tuyul itu tidak akan pernah diam. Ia akan menagih, ia akan mengambil apapun yang ia mau, mulai dari ternak keluargamu, bahkan jiwamu sendiri. Sampai hari ini, rumah Sari masih berdiri. Butiknya memang sudah tutup. Ia sendiri jarang terlihat keluar rumah. Tapi, kalau kau cukup berani berjalan melewati rumah itu di malam hari, kau mungkin akan mendengar suara cekikikan kecil. Suara seorang tuyul yang setia menunggu tuannya. Dan kau harus ingat satu hal, kalau suara itu terdengar terlalu dekat dengan telingamu, jangan sekali-kali menoleh. Karena bisa jadi, ia sudah berdiri di belakangmu. Ia akan menagih, ia akan mengambil apapun yang ia mau, mulai dari ternak, keluarga, bahkan jiwamu sendiri. Kekayaan memang menggiurkan, tapi
Setiap harta yang datang dari makhluk tak kasat mata, selalu ada harga yang harus dibayar. Kebahagiaanmu, bahkan nyawa orang-orang yang kau sayangi. Pertanyaannya, masihkah kau berani mengejar harta cepat jika yang menghampirimu bukan emas atau permata, melainkan senyum mungil dengan mata merah menyala?